Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi lewat di jalan provinsi, baru dibangun, dananya ratusan miliar rupiah. Tapi belum juga 2 tahun umurnya, jalannya udah rusak parah. Bener-bener rusak, bahkan ada bagian yang katanya terancam putus total. Ini bukan cerita ya, tapi ini kenyataan yang terjadi di jalur strategis Pining Aceh Timur di Aceh sana. Nah, hari ini kita mau deep dive bareng nih, khusus buat kamu. Kita bakal selami analisis mendalam soal kegagalan dini proyek multi-years, atau ya proyek tahun jamak lah istilahnya, periode 2021-2023 ini. Misi kita jelas, kita mau coba urai kenapa sih infrastruktur yang nilainya 178 miliar rupiah ini kok bisa hancur secepat itu? Terus apa aja temuan penting dari audit BPK? Dan ujung-ujungnya, siapa gitu yang harusnya tanggung jawab? Iya, jadi analisis kita kali ini sumbernya cukup kuat ya. Kita pakai temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Terus ada juga data spesifikasi teknis proyeknya. Laporan kondisi lapangan, ini penting banget, termasuk keluhan dari masyarakat di sana. Dan kita juga coba lihat ini dalam konteks yang lebih luas ya, soal tata kelola proyek infrastruktur di Aceh itu gimana sih? Nah, data-data ini yang bakal kita kupas bareng-bareng. Oke, kita tahu kan jalan ini penting banget ya, vital. Dia nyambungin Gayo Lues sama Aceh Timur. Nah, kerusakannya ini katanya yang paling parah itu di daerah Lempusing, itu di Kecamatan Pining. Daerah itu emang udah terkenal rawan longsor sama banjir. Jadi ya kebayang ya, kondisi jalannya sekarang sering banget ketutup material longsoran, jelas bahaya banget ini buat yang lewat. Yang bikin miris tuh ini rusaknya cepet banget, padahal proyeknya baru kelar Desember 2022 kemarin. Nah, benar. Disinilah data audit BPK yang keluar April 2023 itu jadi krusial banget. Jadi, audit BPK ini nemuin adanya kekurangan volume pekerjaan. Nggak main-main nilainya. 2,28 miliar. Dan ini spesifik di lapisan aspal utamanya. Jadi ada ACWC, itu lapisan paling atas ya, yang kena ban langsung, sama ACBC, itu lapisan di bawahnya. Angka 2,28 miliar ini bukan cuma angka di kertas, tapi ini nilai material yang udah dibayar lunas, pakai uang kita semua, uang publik, tapi fisiknya nggak ada, nggak sesuai standar di lapangan. Wah, 2,28 miliar itu. Jadi benar dong ya, apa kata warga yang ngeluh, aspalnya kipis atau kerjaannya asal jadi? Itu bukan omongan kosong berarti ya, ada bukti auditnya. Angka segitu kan lumayan banget ya untuk kekurangan volume aspal aja di satu ruas jalan. Tepat sekali. Secara teknis nih kalau lapisan aspalnya ketebalannya kurang dari spek, ya jelas dia nggak bakal kuat nahan beban kendaraan. Udah gitu, yang lebih parah, lapisan aspal tipis ini gagal melindungi lapisan pondasi jalan dari air hujan yang meresap. Apalagi di daerah kayak Pining, yang curam, terus curah hujannya tinggi. Wah, kombinasinya fatal banget. Ditambah lagi, ini juga nyambung sama keluhan warga soal drainase yang nggak berfungsi optimal. Itu jadi pemicu utama juga. Air hujan jadi nggak ngalir kemana-mana, malah ngegerus bahu jalan yang katanya juga minim pengaman tuh. Terus meresap ke bawah aspal. Akibatnya, ya jalannya ambles, longsor. Ini ya konsekuensi logis lah dari pekerjaan yang di bawah standar di medan yang emang susah. Oke. Jadi secara teknis jelas ya, aspalnya kurang tebal, drainasenya jelek. Nah, tapi kan ini langsung muncul pertanyaan gede nih. Gimana ceritanya pekerjaan kayak gini bisa lolos pengawasan? Kan ada konsultan pengawas ya di lapangan. Kok bisa gitu proyek ini disetujui pembayarannya lunas 178 miliar, padahal ada kekurangan volume segede 2,28 miliar? Laporan BPK pasti nyinggung ini juga kan? Betul-betul, temuan BPK emang nunjuk ke arah sana. Fakta bahwa pembayaran bisa lunas padahal ada kekurangan volume itu ya jelas nunjukin lemahnya fungsi pengawasan, baik dari si konsultan pengawasnya maupun dari pejabat di Dinas PUPR Aceh yang ngasih persetujuan akhir. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, kayaknya ada indikasi masalah yang lebih sistemik gitu dalam pengelolaan proyek-proyek MAESI di Aceh. Contohnya nih, ada info soal kontraktor pelaksananya PT Gunakarya Nusantara KSO. KSO itu kan kerjasama operasi ya sama PT Maju Perdana Abadi. Nah kabarnya mereka ini punya catatan di proyek lain, tapi kok nggak masuk daftar hitam atau blacklist. Terus bahkan Camat Pining sendiri bilang kalau laporan warga soal kerusakan ini yang udah disampaikan ke UPTD terkait itu kan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas PUPR itu nggak ditindaklanjuti. Padahal ini penting, kerusakannya terjadi pas masa pemeliharaan. Itu harusnya masih jadi tanggung jawab penuh si kontraktor kan?
Wah, jadi ruwet dia ini. Kayaknya dari hulu ke hilir ada aja masalahnya. Terus, implikasi hukumnya gimana nih kalau udah kayak gini kondisinya? Nah, rangkaian kejadian ini, kalau dari kacamata hukum, udah memenuhi definisi kegagalan konstruksi. Implikasinya itu bisa kita lihat dari, katakanlah, 3 sisi hukum ya. Pertama, perdata. Ini jelas, pemerintah Aceh punya hak nuntut ganti rugi. Ya minimal senilai kekurangan volume tadi, 2,28 miliar, plus nuntut perbaikan total jalannya ke kontraktor sama konsultannya. Kedua, pidana. Nah ini, temuan kerugian negara ini bisa jadi pintu masuk buat penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor. Kalau nanti terbukti ada unsur sengaja atau penyalahgunaan wewenang, ya bisa kena itu kontraktor, konsultan, sampai pejabat yang terlibat proses persetujuan. Ketiga, administratif. Ya ini tindak lanjut dari BPK tadi. Temuannya wajib dieksekusi. Artinya, uang 2,28 miliar itu harus dibalikin ke kas negara. Terus sanksi blacklist buat kontraktornya. Dan, ya, evaluasi internal besar-besaran di Dinas PUPR itu sendiri. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, kerusakan parah Jalan Pining Aceh Timur ini jauh banget dari sekedar insiden teknis biasa atau ya cuma karena faktor alam gitu. Ini tuh kayak studi kasus yang jelas banget, gamblang, tentang gimana kekurangan volume material yang bisa diukur dan signifikan, terus diperparah sama sistem drainase yang gagal fungsi, ditambah lagi lemahnya pengawasan yang berlapis-lapis. Akibatnya bisa fatal banget buat proyek infrastruktur ratusan miliar. Apalagi lokasinya emang menantang kayak di Pining itu. Iya, betul loh. Dan ini tentu ninggalin satu pertanyaan penting ya buat kamu renungkan lebih dalam. Di balik angka-angka fantastis proyek infrastruktur triliunan rupiah yang sering banget kita dengar itu, gimana sih kita sebagai publik bisa benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa kualitas pekerjaan di lapangan, terus efektivitas pengawasannya, dan akuntabilitas semua pihak yang terlibat itu beneran ada, bukan cuma bagus di atas kertas laporan aja. Apa jaminannya gitu, kalau uang pajak kita itu benar-benar jadi infrastruktur yang awet, yang tahan lama, aman buat masyarakat, dan ngasih manfaat maksimal. Itu sih yang perlu kita pikirin bareng-bareng. Even when you're so busy, I just